Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Hidayati Solica. Saya akan menjelaskan terkait hasil rangkuman saya terkait mata kuliah tata kelola perusahaan dari bab 4 sampai dengan bab 7. Untuk bab 4 sendiri itu berkaitan dengan pengukuran, permasalahan, implementasi, dan isu-isu yang ada di CSR itu sendiri. Untuk selanjutnya, saya akan membahas terkait pengukuran CSR. Pengukuran CSR itu sendiri berkaitan dengan konteks-konteks yang berkaitan dengan perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi, keberlanjutan dan hubungan sosial. Penjelasan kedua, yaitu konteks kedua berkaitan dengan masalah-masalah CSR itu sendiri. Yang pertama, bisa dilihat dari komitmen awalnya dari perusahaan itu sendiri. Apakah bisa melihat visi misi dari perusahaan itu sendiri atau tidak sesuai dengan visi misi dari perusahaan itu sendiri. Yang kedua, pengukuran dan pelaporan hasil. Yang ketiga, mengkaji ulang struktur internal, strategi, dan rencana tindak. Yang keempat, implementasi. Dan yang kelima, konsultasi dengan stakeholders. Karena konsultasi ini penting untuk CSR yang diterapkan agar mendapatkan hasil yang terbaik di kemudian harinya. Isu-isu CSR itu berkaitan dengan ukuran perusahaan, sumber pembiayaan, dan isu sosial pada CSR. Apakah berkaitan dengan internal maupun eksternalnya? Untuk selanjutnya akan membahas terkait ide-ide dan pendapat mengenai CSR itu sendiri. Untuk konsep tanggung jawab sosial itu sendiri banyak sekali. Di dalam perusahaan itu sendiri itu memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin meningkatkan dari citra perusahaan itu sendiri. Selain itu juga untuk memperjelas dan menjelaskan konstruksi ini atau dari visi misi masing-masing perusahaan untuk melakukan CSR tersebut. CSR yang diterapkan oleh berbagai macam perusahaan untuk meningkatkan citra dari perusahaan itu sendiri. Untuk chapter selanjutnya membahas terkait membuka tanggung jawab sosial perusahaan melalui komunikasi pemasaran terintegrasi. Legitimasi pengorganisasian dan pengaruh stakeholder itu sendiri itu telah ditentukan dalam CSR untuk meningkatkan kinerja CSR itu sendiri. CSR di dalamnya berarti kode etik, kode politik, dan lain sebagainya harus dipatuhi karena itu merupakan standar operasional yang telah ditetapkan dalam CSR itu sendiri. Berkaitan dengan materi ini membahas terkait kesadaran pemangku kepentingan tentang kebijakan dan praktik CSR itu sendiri yang harus dipatuhi oleh semua kalangan perusahaan. Sehingga dari prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh para perusahaan itu pun harus berhati-hati untuk menerapkan investasi tersebut. Banyak sekali investor yang menghindari dari perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan alkohol, ilegal, ataupun lain sebagainya karena dapat disanksi oleh penetap dari CSR itu sendiri atau pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa dari CSR itu sendiri banyak sekali keuntungan yang didapat, bisa dari pihak internal maupun pihak eksternalnya. Selain itu juga pihak perusahaan harus mematuhi terkait aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk meningkatkan CSR dari masing-masing perusahaan itu sendiri. Sekian dari presentasi saya, Hidayati Solica.
Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Selamat pagi dan semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.